Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Oktavina. Adapun anggota kelompok saya yaitu Firza Ika Anastasia. Kami dari kelompok 10. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, yaitu tentang gharar dalam transaksi ekonomi. Pertama yaitu pengertian gharar. Dalam bahasa Arab, gharar adalah al-qatar yang berarti pertaruhan, ma'jul al-aqibah berarti tidak jelas hasilnya. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Yakni gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Yang kedua, contoh gharar. Misalnya, membeli burung di udara atau ikan dalam air, atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk ke dalam transaksi bersifat gharar. Pelarangan gharar dikarenakan dapat memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. Yang ketiga, hukum gharar. Dalam pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Menurut Imam Asy-Sya'adi, jual beli gharar termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya. Bentuk-bentuk transaksi gharar dilihat dari isi kandungannya. Yang pertama adalah jual beli barang yang belum ada atau ma'dum. Maksudnya pada saat terjadi akad, transaksi penjual tidak mempunyai kemampuan untuk menyerahkan objek akadnya, baik dia sudah ada objek maupun belum ada objek. Contoh, seorang nelayan yang menjual ikan, tetapi ikannya masih ada di laut dan belum dijaring. Contoh kedua, peternak sapi yang menjual anak sapinya, tetapi anak sapi tersebut belum dilahirkan atau masih dalam kandungan induknya. Itu termasuk jual beli barang yang ma'dum. Dua, jual beli barang yang tidak jelas. Menjual barang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya, belum pasti tentang kapan akan diserahkannya objek. Misalnya, transaksi atau jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian. Yang kedua, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Maksudnya itu belum ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Belum ada ketegasan bentuk transaksi. Misalnya ada dua macam transaksi yang belum disepakati. Yang kemudian adanya keterpaksaan. Contoh, jual beli lempar batu atau bai' al-hasa. Misalnya seseorang melempar batu pada sejumlah barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Rasulullah melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan. Gharar dalam transaksi ekonomi. Mengapa keuangan Islam berprinsip tidak gharar? Bisa diketahui bahwa Islam itu melarang adanya suatu akad yang terkait dengan resiko ataupun ketidakpastian. Begitu juga Islam melarang jenis transaksi yang memungkinkan mendapatkan keuntungan atau kerugian, ataupun netral, tidak mendapatkan untung ataupun tidak mendapatkan rugi. Kemudian, mengapa alasan keuangan Islam melarang gharar? Adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, karena adanya unsur resiko ataupun ketidakpastian, yaitu game of chance. Karena hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Misalnya, bila kalah dalam permainan sepak bola, maka akan pergi jauh dari daerahnya. Itu tidak dibetulkan dalam Islam. Dalam transaksi modern juga banyak ditemukan model transaksi yang termasuk dalam kategori gharar, terutama transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Umum terjadi lembaga keuangan modern merupakan lembaga usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Gharar dalam lembaga keuangan modern
terdapat pada cara mereka melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan untuk pihak mereka sendiri. Sekian video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.